Shalom teman-teman dan ibu dosen. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 yang berjudul bauran pemasaran. Sebelum saya bahas materi ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arnianti Jarmanahu dengan NIM 2224032. Saya dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum kita membahas materi ini, kita perlu tahu atau memahami tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini itu ada 5. Yang pertama itu kita perlu memahami konsep bauran pemasaran. Yang kedua, mampu menjelaskan unsur-unsur 4P. Yang ketiga, menganalisis penerapan bauran pemasaran pada dunia usaha. Yang keempat, menghubungkan konsep bauran pemasaran dengan kondisi bisnis di Indonesia. Yang kelima, mengetahui pentingnya bauran pemasaran dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, di sini kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu pendahuluan. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran atau marketing mix adalah sekumpulan strategi dan alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan, menawarkan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen guna mencapai tujuan bisnis. Bauran pemasaran membantu perusahaan menentukan produk yang akan dijual, menetapkan harga yang sesuai, memilih saluran distribusi yang tepat, serta melakukan promosi yang efektif agar produk dapat diterima oleh pasar sasaran. Ada 4 konsep bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dari keempat unsur ini saling berkaitan dan harus dikelola secara terpadu agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan, keinginan konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperoleh keuntungan secara optimal. Dari keempat konsep bauran pemasaran, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Itu yang pertama ada produk atau produk. Nah, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, adapun unsur produk itu ada 5. Yang pertama kualitas produk, yang kedua desain produk, yang ketiga merek, yang keempat kemasan, dan yang terakhir varian produk. Adapun manfaat produk berkualitas yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas konsumen. Yang ketiga, meningkatkan penjual. Yang keempat, memperkuat citra perusahaan. Adapun contoh yaitu di mana Indomie menawarkan berbagai varian rasa yang disukai oleh masyarakat. Kita masuk yang kedua yaitu harga atau price. Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh produk dan jasa. Adapun tujuan penetapan harga yaitu ada 4. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, menarik konsumen. Yang ketiga, menghadapi persaingan. Dan yang terakhir, menjaga keberlangsungan usaha. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi harga, yaitu ada 5. Pertama, biaya produksi. Yang kedua, kualitas produksi. Yang ketiga, daya beli produksi. Yang keempat, harga pesaing. Dan yang terakhir, kondisi pasar. Konsep yang ketiga itu tempat, di mana tempat merupakan lokasi dan saluran distribusi yang digunakan untuk menyalurkan produk kepada konsumen. Adapun saluran distribusi itu ada 5. Yang pertama, pasar tradisional. Yang kedua, minimarket dan supermarket. Yang ketiga, marketplace. Yang keempat, media sosial. Dan yang terakhir ada website perusahaan. Nah, di sini juga ada manfaat tempat yang strategis. Itu ada 3. Yang pertama ada memudahkan konsumen memperoleh produk. Yang kedua, memperluas pasar. Dan yang terakhir, meningkatkan penjualan. Konsep yang terakhir itu ada promosi, di mana promosi adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk pada konsumen. Adapun bentuk-bentuk promosi yaitu yang pertama ada advertising atau iklan, yang kedua ada personal selling, yang ketiga ada sales promotion, yang keempat ada
public relation, yang terakhir ada digital marketing. Nah, di sini juga ada manfaat bauran pemasaran. Itu ada 4. Yang pertama, memperkenalkan produk baru. Yang kedua, menarik pelanggan baru. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dan yang keempat, mempertahankan pelanggan lama. Nah, sekarang kita masuk dalam kaitan bauran pemasaran dengan keadaan di Indonesia. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan keempat konsep di atas yang termasuk dalam keberadaan di Indonesia. Nah, yang pertama itu produk. Nah, Indonesia memiliki banyak produk unggulan seperti beras, kopi, kakao, kelapa, dan pupuk UMKM yang terus dikembangkan kualitas serta kemasannya. Nah, yang kedua ada harga, di mana harga ini menyesuaikan harga dengan daya beli masyarakat Indonesia yang beragam sehingga tersedia produk ekonomi hingga premium. Nah, yang ketiga ada tempat, di mana perkembangan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada memudahkan distribusi produk di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini yang terakhir itu ada promosi. Nah, di mana promosi ini memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi sasaran promosi yang efektif bagi perusahaan dan UMKM. Di sini ada pun contoh penerapan di Indonesia, yaitu yang pertama ada produk Indomie, di mana produk ini banyak varian rasa sesuai selera masyarakat. Yang kedua ada harga, di mana harga ini terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga itu ada tempat, di mana tersedia di warung, minimarket, supermarket, dan marketplace. Dan yang terakhir itu promosi, di mana promosi ini ditemukan di iklan, televisi, media sosial, dan kerjasama dengan influencer. Nah, hasilnya Indomie menjadi salah satu produk yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, kita masuk dalam slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di mana bauran merupakan strategi pemasaran yang terdiri dari produk, price, base, dan promotion. Keempat unsur tersebut harus diterapkan secara terpadu agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, dan memenangkan persaingan. Nah, di Indonesia penerapan bauran sangat penting karena perkembangan teknologi digital dan tingginya persaingan bisnis. Dengan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat berkembang dan mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah penyampaian